guru agama ya Pak ya? Iya Pak, guru agama. Mengajar kelas berapa aja? Kelas 7, 8, dan 9. Oke. Jadi kan begini Pak, saya kan mau melakukan supervisi ke dalam kelas, ya, observasi ke dalam kelas. Tapi sebelumnya itu saya mau tahu juga ini Pak, sebelum masuk ke dalam kelas nanti, kelas berapa nanti ya? Kelas 7. Kelas 7. Kemudian materinya Pak? Materi tentang sholat Jumat. Oke, sholat Jumat. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak kira-kira apa itu? Tujuan pembelajaran dari sholat Jumat ini, yang pertama siswa itu dapat memahami pengertian dari sholat Jumat. Kemudian dapat memahami dalil tentang sholat Jumat. Dapat memahami hukum mengerjakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya siswa itu juga dapat memahami ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat, seperti syarat wajib sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, sunnah-sunnah sebelum melakukan sholat Jumat, kemudian ketentuan-ketentuan dua khutbah sholat Jumat. Itu tujuan pembelajarannya Pak ya yang dicapai. Nah kira-kira Pak untuk pembelajaran nanti area pengembangan yang tidak dicapai itu di bagian mana aja Pak? Saya sebagai guru agama dalam menyampaikan materi tentang sholat Jumat, dalam pengembangan materi ini tentunya terlebih dahulu saya menanyakan kepada peserta didik itu pengalaman-pengalaman mereka dalam melaksanakan sholat Jumat yang sudah dilakukan mereka di luar sekolah ini. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu nanti kita akan bertanya apa-apa saja yang mereka lihat dan mereka laksanakan ketika melaksanakan sholat Jumat tersebut. Artinya ini nanti akan mengarah kepada siswa yang lebih aktif lagi ya Pak? Iya. Nah strategi Pak, kira nanti apa yang akan dibuat? Strategi pembelajaran yang bagaimana nanti yang akan dilaksanakan? Saya pikir strategi yang cocok untuk pembelajaran ini yaitu pembelajaran secara tekstual. Artinya bagaimana upaya kita sebagai seorang guru mengkaitkan materi itu dengan dunia nyata, Kehidupan mereka sehari-hari, sehingga konsep materi kita itu tidak hanya bayangan, akan tetapi konsep itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata mereka. Oke Pak, jadi ini praobservasi ya Pak ya. Nanti kita lihat di observasi. Terima kasih ya Pak Iwan atas waktunya. Nanti kita berjumpa lagi pada sesi observasi. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa. Satu orang memimpin doa. Ini pimpin doa. Ya, Pak.
kembali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 28 orang. Nah, 4 orang lagi sekretaris. Siapa 4 orang lagi sekretaris? Andre, kemana Andre? Sakit. Lagi. Bilal sakit. Terus Fitri, Bulan, Sadi, Alfa. Terus siapa? Tio. Nah, pas 4 orang ya, 32 orang. Yang ada 28 tambah 4 pas 32. Baik, sebelum kita masuk pelajaran yang lalu, apa materi kita? Empati dan menghormati orang tua. Baik, materi itu sudah selesai? Sudah? Masih ingat apa itu empati? Masih? Apa pipa yang maksudnya empati yang semalam? Apa empati? Tengok buku lagi. Apa empati? Siapa tahu yang lain? Kuat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya Semarang gimana? Contohnya Semarang, Mesir. Siapa namanya? Fajar. Contoh empati. Ayo, siapa tahu apa Semarang contoh? Apa Semarang contoh? Menolong orang kesusahan. Kalau seandainya ada orang yang dapat musibah, terus bagaimana sikap kita terhadap orang yang terkena musibah? Membantunya. Kenapa kau bantu? Karena susah dia kesian hawa, ibawa, ya. Kita bantu. Seandainya kita yang merasakan seperti itu kan sakit juga kan? Itulah Semarang empati. Kemudian sudah empati sudah selesai. Masuk menghormati orang tua. Tahu Bu? Guru. Gimana caranya kita Semarang menghormati orang tua? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Mengikuti nasihatnya. Ulangi. Mengikuti nasihatnya. Mengikuti nasihatnya. Apa yang dinasihatkan wajib Mengikuti. Boleh dibantah? Ya. Boleh? Ya. Apapun yang dinasihati orang tua tentu itu nasihat yang baik, tak boleh dibantah. Ya. Kalau dibantah jadi anak apa kita? Anak durhaka itu tempatnya di akhirat di mana? Mau masuk neraka? Ya. Oke, itu materi yang semalam. Sudah diamalkan itu. Sudah. Ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus punya empati yang kuat terhadap saudara-saudara kita. Apabila ada orang kesusahan, ya, kita kasihan, iba, kemudian bantu dia. Ya, kemudian sama orang tua tidak boleh membantah apa yang diucapkan. Ketika kita diperintahkannya wajib kita laksanakan. Baik, sudah. Itu materi kita tinggalkan. Yang jelas kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang apa? Tentang sholat Jumat. Nah, di foto ini nampak gambar apa ini? Gambar masjid. Apa fungsi masjid?
Apa fungsi masjid? Tahu dulu, apa fungsi masjid? Untuk sholat. Sholat apa saja? Hah? Tak tahu. Sholat apa saja, Iman? Maghrib, zuhur, isya, subuh, zuhur. Sholat apa lagi? Asar. Sholat apa lagi? Selain sholat tadi kan sholat 5 waktu tadi kan? Selain sholat 5 waktu, sholat apa lagi? Hah? Sholat tarawih. Apa lagi? Sholat Jumat. Sholat Jumat di mana dilaksanakan? Siapa yang pernah sholat Jumat? Dia nggak pernah. Kenapa tak pernah? Hah? Di mana rumah? Sungai Payah, Bang. Sungai Payah. Masuk ke dalam. Ya. Yang perempuan kenapa tak pernah sholat Jumat? Ada yang pernah sholat Jumat? Tak ada. Kenapa tak pernah? Disinilah akan kita pelajari ya. Jadi, tujuan kita pada pertemuan pertama ini, yang pertama satu, yang pertama memahami pengertian sholat Jumat dan hukumnya. Dua, memahami ketentuan sholat Jumat. Tiga, dalil tentang sholat Jumat. Inilah 3 materi yang harus kita selesaikan pada hari ini. Baik. Menjelaskan tentang apa itu sholat Jumat, kemudian bagaimana hukumnya menurut syariat Islam. Oke. Kau pernah sholat Jumat? Hah? Apa yang kau ingat dari sholat Jumat? Apa saja yang kau alami ketika kau melaksanakan sholat Jumat? Ini tidak lagi zaman. Kau ini pernah sholat Jumat? Apa yang kau alami ketika sholat Jumat? Pengalaman apa yang kau rasakan ketika sholat Jumat? Atau contoh, Pak, aku ketika sholat Jumat itu berbeda dengan sholat 5 waktu. Sholat Jumat itu begini, sholat Jumat itu begitu. Ada nggak bedanya dengan sholat yang lain? Apa bedanya? Rapi janji. Sholat Jumat apa bedanya dengan sholat 5 waktu? Sholat Jumat berapa rakaat? Sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Ayo apa lagi? Apa lagi?
niatnya. Apa lagi yang berbeda? Yang berbeda. Sholat Jumat dikerjakan di mana? Ada tadi yang saya dengar kunci suaranya dari sini. Hah? Apa tadi? Berjamaah. Berjamaah. Apalagi yang berbeda? Sholat Jumat bisa dikerjakan sendiri ya? Ada yang pernah melakukan sendiri ya? Kalau sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bisa dikerjakan sendiri ya? Ketika ada halangan ya. Tapi kalau tidak ada halangan, diharuskan untuk berjamaah. Baik, apa lagi yang berbeda dari sholat Jumat? Hari empatnya. Nah, sholat Jumat ini kapan dikerjakan? Kapan dikerjakan? Hari? Boleh hari Minggu? Boleh hari Senin? Boleh hari Sabtu? Tapi khusus pada hari Jumat. Di hari Jumat ini kapan dilaksanakan? Kapan dilaksanakan? Jam 1 waktu apa? Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka sholat Jumat itu dikerjakan pada hari Jumat waktu zuhur. Boleh dikerjakan di sholat asar? Tidak, di waktu zuhur. Nah, ini poin-poinnya 2 rakaat berjamaah hari Jumat waktu zuhur. Ada lagi enggak? Apa lagi? Apa lagi? Nah, maksud Bapak dari sini nanti bisa kita susun pengertian sholat Jumat itu. Apa lagi? Nah, untuk membantu coba dulu buka bukunya. Buka bukunya halaman berapa itu? 127. Ada di situ? Baik. Udah lihat di situ. Udah kalian baca di rumah itu? Dibaca di rumah? Tidak. Ini adalah kelemahan kita, malas membaca buku di rumah. Seharusnya tadi malam kalian kan nyusun buku kan? Pelajaran apa besok? Pelajaran PKN, pelajaran agama. Maka sebelum belajar di sekolah ini sudah kalian baca duluan. Jadi apapun nanti ditanya guru, kita kalaupun tak ingat sudah tahu letak-letaknya di buku itu di bagian mana. Baik. Sholat Jumat itu sholat yang dilaksanakan 2 rakaat, dilaksanakan berjamaah, dilaksanakan pada hari Jumat, dilaksanakan pada waktu zuhur. Ada lagi yang beda enggak dengan sholat 5 waktu yang lain? Hah? Ada? Apa? Adanya 2 kali. Ada apa tadi? Penceramah. Penceramah itu apa namanya? Khutbah. Khutbah itu ada ketika sholat Jumat selesai atau baru mulai? Artinya di mana dia? Sebelum sholat Jumat atau sesudah sholat Jumat?
Berani, kamu berani. Ya berdiri di situ aja. Apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Oke, satu orang. Ada nilai plusnya ini yang berani bicara, ada nilai plusnya. Siapa lagi? Berdiri. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Dah cukup. Siapa lagi? Yang perempuan? Perempuan walaupun tak pernah sholat Jumat harus tahu juga. Oke, Taruna. Oh, dah. Siapa lagi? Satu orang lagi. Satu orang lagi. Ayo, 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 ayo. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawm إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Enak. Yang harus kita ketahui ilmunya, ya. Baik, sebelum kita tutup, Bapak ingin mengulang kembali dari materi yang telah kita sampaikan. Ya, Sofyan, apa hukum sholat Jumat bagi laki-laki? Siapa bisa jawab? Apa hukum sholat Jumat bagi laki-laki? Wajib. Bagi perempuan? Sunnah. Lanjut. Apa yang menghalangi kita untuk boleh meninggalkan sholat Jumat? Satu, sakit. Dua, cuci tangan. Hujan lebat atau bencana alam. Tiga, sedang dalam. Tiga ya, ingat. Sakit, hujan lebat atau bencana alam atau dalam perjalanan. Yang terakhir, syarat wajib sholat Jumat ada 6. Pertama, cuci tangan. Yang pertama, Islam. Balik. Laki-laki. Berakal sehat. Dewasa itulah balik. Apa lagi? Sehat. Terakhir? Menetap atau tinggal di negara kita sendiri. Oke. Baik, kalau pikir itu saja tentang ketentuan sholat Jumat. Minggu depan kita akan mempraktekkan sholat Jumat. Ya, mungkin kita ke musola atau di kelas saja. Ya, tapi nanti musola nanti ya. Baik musola kita insya Allah akan mempraktekkan sholat Jumat. Tentu sholat Jumat ini ada muadzinnya, ada tukang ajarnya. Siapa bisa tukang ajar? Siapa bisa ajar? Yasir. Kemudian ada khotibnya. Khotib ini yang ceramah, menyampaikan khutbah. Siapa bisa? Sembilan nanti. Oke, 9. Insyaallah kita doakan dia sehat, dia nanti ya. Imam. Siapa? Rehan nanti ya. Imamnya. Baik, Bapak rasa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kalian ingat, dan yang paling terpenting dapat diamalkan. Apa itu pengalamannya? Untuk
Jumat depan semua anak kelas 72 wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi Bapak tanya ya, kita masuk hari Senin, berarti Jumatnya nanti sudah wajib semua sholat Jumat. Tak ada sudah jauh rumah, ya. Nah, pasti setiap kampung sekarang sudah ada masjid masing-masing, ya kan? Maka sholat Jumat di masjidnya masing-masing. Baik, sampai situ aja dulu. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Waalaikumsalam. gimana kabar Pak Iwan, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, jadi Pak Iwan, hari ini kita melanjutkan kegiatan kita yang tempo hari kan kita sudah melakukan praobservasi, kemudian observasi. Nah, hari ini kita pasca observasi. Jadi hari ini saya ingin bertanya-tanya lah tentang kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nah, kira-kira Pak, menurut penilaian Bapak, bagaimana pembelajaran yang telah Bapak lakukan semalam di sekolah? Apakah sudah memenuhi, ya kan, memenuhi dari yang Bapak inginkan pada saat pembicaraan kita di pra-observasi? Bagaimana Pak? Menurut saya apa yang saya lakukan, menyampaikan materi pelajaran yang sudah kita laksanakan di kelas, ya sudah maksimal. Tentu masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa masih ada yang perlu dibenahi. Nah, Dibenahi. kira-kira apa saja Pak yang perlu dibenahi di sini? Yang pertama yang harus kita benahi ya kesiapan dari anak-anak kita. Kesiapan dari anak-anak kita yang pertama. Nah, kita lihat anak-anak kita ketika menyampaikan pelajaran, adapun media-media yang ingin kita sampaikan yang harus mereka pelajari sebelumnya kan sebenarnya sudah dikasih tahu. Dari awal sudah dikasih tahu, memang apalagi pelajaran kita tempo hari kan sholat Jumat. Sebelumnya sudah saya perintahkan mereka untuk sholat Jumat satu minggu sebelumnya. Lalu ketika mereka sholat Jumat sebelum pembelajaran kan mereka bisa mereka bisa mendapatkan pengalaman pertama, baru masuk materi kita. Lalu bisa nanti kita sinkronkan antara pengalaman mereka dalam keseharian dengan materi yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya Pak, dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, kira-kira kalau menurut Pak Iwan sendiri, apakah sudah mengaktifkan siswa dari kegiatan itu menurut penilaian Bapak? Sudah kita aktifkan, kita bertanya, kita pancing si anak didik tadi untuk memberikan masukan, untuk menceritakan pengalamannya, kita tanya. Saya pikir itu sudah mengaktifkan tapi tidak maksimal. Menurut Bapak maksimalnya bagaimana ini? Maksimalnya anak itu ya aktif semua, semuanya bisa memberikan tanggapan, pendapat, kesan, harapan kita begitu. Kan tiap hari ya hanya sebagian orang. Kegiatan yang dilakukan untuk mengaktifkan anak itu menurut Pak Iwan apa yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan? Apakah dengan diskusi? Ya sebenarnya yang efektif itu diskusi Ya Pak ya. Nah, kalau boleh kita nilai, ini Pak Iwan sendiri lah menilai ya, dari angka 10 sampai 100 misalnya, kira-kira pembelajaran semalam itu di angka berapa Pak? Kalau penilaian saya sudah 90. Berarti harus ada yang mau ditingkatkan ya Pak ya. Jadi menurut saya cukup sekian ya Pak ya pasca observasi yang kita lakukan. Terima kasih atas waktunya Pak Iwan. Semoga nanti pembelajaran berikutnya dapat dibenahi yang menurut Pak Iwan tadi yang masih kurang. Itu pasti. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat siang.
siang Bapak. Selamat siang, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Yang senang, gembira, bahagia karena kita sebagai guru harusnya gembira loh, Bu, datang ke sekolah. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak jadi teman sejarah dari sini jadi coaching dan persoalan sebagai coach. Saya lihat tadi Pak proses coachingnya di observasi ini luar biasa sekali. Pak Ruslan sebagai coachnya sudah mengikuti alur dari coaching, alur cerita itu saya kira cukup bagus lah untuk proses coaching. Tetapi ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita tingkatkan, yaitu yang pertama tadi ketika Pak Ruslan pertama sekali harus menanyakan bagaimana perasaan coachingnya ketika selesai mengajar di kelas. Kemudian harus diapresiasi dulu. Jadi terima kasih ya Pak, luar biasa saya lihat belajar yang sudah Bapak buat di dalam kelas. Jadi diapresiasi dulu. Bagaimana perasaan Bapak? Senang, bahagia, atau jadi sedih? Nah itu alurnya. Terus di pertanyaan berikutnya saya kira sudah cukup bagus. Saya perhatikan tadi ada 5 atau 6 pertanyaan, tapi di pertanyaan kedua tadi saya amati bahwasanya ada kegiatan-kegiatan yang harusnya seperti ini, sama-sama siswa itu jadi aktif gitu. Kira-kira strategi-strategi apa yang akan Bapak buat? Jadi setiap pertanyaan itu dari situ muncul, setiap jawaban muncul pertanyaan itu. Tapi yang pastinya tidak mengintimidasi, tidak memberikan solusi sebenarnya di coaching, tetapi coachingnya yang memberikan solusi sendiri. Seperti itu kira-kira. Tapi so far sebut Bapak, terima kasih untuk praktik-praktik baik, untuk Bapak termasuk sejauh di sini juga. Terima kasih juga karena sudah mengikuti yang disarankan oleh Pak Ruslan sebagai CGB, dan tetap semangat Pak untuk mengajak teman-temannya untuk memberikan praktik baik sekolah kita, yang mana praktik baik itu yang telah kita pelajari, yaitu keberpihakan kepada murid sesuai dengan pemikiran kita. Saya kira demikian Pak, terima kasih.